bagian komplain handling. Nah, teman-teman, saya mau nanya dulu. Teman-teman pernah dimarahin konsumen nggak dengan nada yang tinggi? Pernah. Nah, saya tanyakan satu ya. Kalau Bapak, coba depan Bapak siapa? Saya Wahyu, Pak. Wahyu. Ya. Wahyu. Oke, saya manggilnya nih Wahyu saja Wahyu atau saja, Kak. Wahyu saja. Oke, Wahyu, kalau misalnya ada konsumen yang marah-marah, gimana ini? Waduh, cemas, Kak, kita. Cemas ya? Iya, Gimana panik. cemasnya? Panik. Iya, panik, Kak, kita. Panik gimana ya? Gersak-gerusuk atau gimana? Hmm. Oke, kalau ini ibu atau gimana atau kakak? Dede. Dede siapa? Dede Dede cinta. Cinta. Oke, Dede Cinta, kalau misalnya kalau misalnya konsumen komplain pernah ada Ada Bu sampai bawa senjata. senjata. Iya. Wow. Terus Mau bakar dealer. bakar dealer. Terus gimana nih? Uni Cinta atau kakak Cinta nih? Ya kalau saya tuh nggak sanggup ya Bu. Ya saya serahkan aja ke kepala cabang. Wah, langsung ke kepala cabang berarti Karena ya. membahayakan dealer kan. Langsung membahayakan, langsung ke kepala cabang, berarti nggak langsung menghadapi berarti ya? Ya, karena dia udah marah-marah. Udah marah-marah langsung takut langsung Iya, ya. Oh betul. gitu. Oke, ini yang paling kecil kayaknya ini. Udah sipit kayak Cici ya. Siapa namanya Cici? Olin. Cici Olin ya saya panggil ya. Oke, kalau Cici Olin pernah nggak merasakan dimarah-marahin konsumen? Sering. Wih, kok sering? Kok bisa sering? Cici bagian apa ini dulu ini? Layanannya jelek. Berarti layanan Cici jelek ya. Jadi kalau Bapak Wahyu sama Uni Cinta bagus berarti ya. Bagus ya. Ya, luar biasa. Tepuk tangannya dulu. Aku satu bawahnya sedikit. Oke, Cici Uli gimana nih kalau misalnya ada konsumen yang komplain yang marah-marah sama Uni Cici nih? Kok Uni Cici ya? Gimana? Gak apa-apa dia Cina Padang. Kenapa adanya? Oke, ini Uni Cici Uli. Oh, 3 kali ya? 3 kata berarti. Gimana Cici? Panik juga. Panik ya? Paniknya gimana nih? Gemetar. Marah-marah sama konsumen. Iya, bisa nangis nggak Cicinya nih? Kayak Hampir. suka nangis ya kalau dimarahin ya. Ya ada cengeng. Agak cengeng. Nah, kayak ini bapak sama ibu Cinta nih kayak nggak cengeng ya. Berarti aku Cici yang sering. Iya. Oke, maka dari itu nih teman-teman, saya di sini membawa materi yang sangat-sangat yang dibutuhkan teman-teman semua nih. Wah. Nah, namanya teknik tuntas. Teman-teman udah pernah dengar nggak ya dengan teknik tuntas ini? Udah tahu sih Bu tapi lupa. Lupa? Belum ya? Belum, Kak. Oke, kalau Uni Cinta pernah dengarnya di mana? Ada waktu itu training, cuma saya lupa Bu. Nggak ingat. Enggak ya. Rahasia. Oke, nggak apa-apa. Kalau Cici belum pernah. Nah, makanya teman-teman di sini kita akan belajar sama-sama ya teman-teman gimana cara untuk melayani atau menghadapi komplain dengan teknik tuntas. Nah, dengan teknik tuntas ini teman-teman bisa jadi profesional dan tetap tenang untuk menghadapi konsumen yang Komplain. Oke, mungkin langsung saja ya teman-teman. Nah, gimana di sini nama tekniknya yaitu tuntas. Nah, T-nya apa dulu nih kalau teman-teman? Kalau Uni Cinta kan pernah dengar nih. Kalau T-nya Uni Cinta pernah dengar nggak sih T-nya itu apa? Ada Bu, T-nya tuh 2. Kayaknya telusuri masalah deh. Telusuri masalah ya. Berarti kalau untuk Bapak Wahyu sama Olin belum. Jadi kita pertama untuk T-nya itu yaitu tenangkan diri. Oh, berarti salah ya? Nah, tenangkan diri dulu kalau T-nya ya teman-teman ya. Kalau yang punya upayakan menyimak. N-nya nyatakan pengertian empati teman-teman. Nah, selanjutnya T. Telusuri permasalahannya berarti itu balik tadi ya. Harusnya T-nya 2 Bu. betul sekali katanya T-nya 2. Oke, selanjutnya yaitu ajukan solusi. Yang terakhir yaitu selesaikan dengan positif. Nah, kita akan membahas tuntas ini secara lebih teliti dan cara gimana kita menghadapi komplainnya teman-teman ya. Oke, selanjutnya yaitu tenangkan diri teman-teman. Nah, saya mau nanya lagi nih. Jadi kalau misalnya teman-teman, Bapak Wahyu
tahu CCOI, kalau misalnya ada komplain yang marah-marah, apa yang harus kita lakukan? Kayaknya harus menenangkan diri. Kalau kita nggak tenangin diri, ya sama aja api sama api bakalan jadi Besar. api besar. Bisa, betul sekali. Api sama api, jadi besar jadinya gitu ya teman-teman. Nah, betul sekali teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ada komplain, yang pertama kali kita harus lakukan yaitu tenangkan diri. Nah, gimana sih cara tenangkan diri teman-teman? Nah, kalau misalnya konsumen marah-marah, kalau kita hati kita nggak tenang atau kita nggak bisa tenangkan diri, pasti kita bakal ikut marah-marah ya tadi teman-teman. Nah, jadi di sini saya kan pernah menghadapi komplain ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk teknik ini sangat-sangat berguna untuk bagi saya. Kalau untuk tenangkan diri saya itu yang pertama kali yang harus saya lakukan yaitu, nah, persiapkan SOP, prosedurnya dan produk knowledge-nya. Nah, jadi saya harus tahu nih konsumennya keluhannya apa. Nah, jadi konsumennya ini kerjanya apa. Jadi kita harus tahu nih semuanya seluk-beluk konsumennya itu teman-teman. Nah, setelah itu, dan kita juga harus dapat dukungan dari atasan. Percuma dong kalau misalnya kita nggak ada dukungan dari atasan. Ya teman-teman ya, betul kan? Kalau misalnya ada komplain, kita dihadapi sendiri. Nanti kita yang jadi takut kan, jadi nggak percaya diri kalau mau ngasih solusinya nantinya gitu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya caranya mengelola pernafasan. Teman-teman pernah kalau misalnya tenangkan diri kayak ada teknik pernafasannya nggak? Tahu nggak? Belum ya? Belum ya. Nah, di sini kita ada namanya teknik pernafasan 478. Tahu teman-teman 478? Tidak. tahu. Nah, tidak ya teman-teman ya. Oke, kita di sini teman-teman coba beragama juga. Tarik nafas teman-teman sampai 4 detik. 1, 2, 3, 4. Tahan sampai 7 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan hembuskan sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gimana teman-teman? Merasa tenang kah? Tenang ya. Nah, jadi di sini tekniknya supaya pernafasan kita terlola dengan baik nih, teman-teman. Jadi kalau untuk menghadapi konsumen, kita harus tenangkan diri. Sudah tahu konsumennya gimana, terus kita sudah dapatkan dukungan dari atasan kita, terus sudah pernafasan kita sudah baik, kita pede ketemu sama konsumennya itu teman-teman. Nah, oke teman-teman. Kalau untuk teknik tenangkan dirinya sudah oke? Oke. Nah, jadi teman-teman jangan lupa jika ada konsumen komplain yang pertama kali kita itu apa? Tenangkan diri. Oke, tenangkan diri. Pagi. Tapi masih oke. Nah, selanjutnya teman-teman yaitu panduan yang untuk yang kedua ya teman-teman yaitu upayakan Menyimak. Nah, di sini teman-teman, kalau saya mau tanya nih, kalau teman-teman kalau misalnya mau ngadu atau komplain nih ke sebuah perusahaan, udah muncul kelak, tapi nggak didengar, gimana perasaan? Kesel lah. Kemarin saya mau tolong didengar. Makin banyak Ya. Komplain lagi. Aku selalu teman-teman, kalau komplain gimana? Ya makin marah bu. Ya, nanti saya ceritain ke teman-teman semua kalau di sini tempatnya kalau. Jadi teman Bapak Wahyu ceritain ke Iya, karena merasakan kesal perasaannya. kalau punya cinta. Sama lah. Kalau enggak saya viralkan karena nanti dia dengar saya rekam aja. Wih, bahaya ya. Iya. Oke, kalau COI Sama emosi, betul sekali. Makanya teman-teman, kalau untuk menghadapi komplain, kita harus menyimak ya teman-teman ya, menyimak apa yang dilakukan dan tidak memotong pembicaraan konsumen. Terus menyesuaikan ekspresi, mengganggu kecil dan mencatat jika diperlukan. Seperti apa? Jika konsumennya berbicara, anggukan kecil itu perlu teman-teman. Jangan gini dong. Kita harus ada kecil. Jadi seolah-olah konsumen itu merasa disimak atau didengarkan gitu teman-teman. Nah, selanjutnya itu
memberi respon verbal kecil atas konsumennya. Seperti apa? Oke Bapak, iya Bapak, baik Bapak. Nah jadi enak ya, oh itu Pak, balik Pak. Gimana perasaan teman-teman kalau misalnya Kesel aku. kesel kan? Nah jadi makanya teman-teman kita harus memberikan respon verbal walaupun kecil, iya Bapak, baik Bapak. Kan enak kalau didengar ya Bapak teman-teman ya. Oke, selanjutnya yaitu fokus pada konsumen, badan agak condong ke arah konsumen. Nanti kalau ngomongin konsumen, jadi konsumen di sini kan ya ini tidak dihargai, betul sekali. Jadi kita harus condong ke konsumen. Konsumen di sini kita ngomong ini. Nah, oke baik Bapak Ibu, siap Bapak Ibu. Jangan disalah juga ya Bapak Ibu ya. Ini ngomong, pokoknya gimana sih? Kita mau komplain, langsung dipotong. Gak enak kan teman-teman. Nah makanya di sini kita harus ada namanya tekniknya upayakan menyimak. Nah selanjutnya teman-teman, yaitu nyatakan pengertian. dan empatinya ya teman-teman ya. Nah ini sih udah mau tanya nih, ini teman-teman sudah komplain, tapi dari sisi perusahaannya gak ada rasa empatinya nih. Gimana tuh menurut teman-teman? Ya, cuma komplain jadinya gitu. Percuma. Ya, berarti kasih tahu kemana aja daripada komplain di sana kalau nggak ada dikasih paham. Kalau ibu cinta atau kakak cinta ini, Kalau nggak bisa sama atasan, cuma aja. Ya nggak bisa juga selesaiin masalahnya. betul sekali. Kalau cek oleh sama. Nah, jadi teman-teman di sini sangat-sangat perlu untuk menyatakan pengertian dan empati kepada konsumen teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya konsumen komplain, kita harus berada di posisi konsumen. Teman-teman mengerti di berada di posisi konsumen? Jadi kalau misalnya konsumen marah, anggap kita yang jadi konsumen. Gimana sih kalau misalnya konsumen komplain gitu? Kalau kita merasakan seperti konsumen yang komplain ini gitu, jadi kita harus merasakan empatinya. Jangan simpati ya teman-teman. Beda antara empati dan simpati. Kalau simpati, kalau misalnya konsumennya nangis, kita ikut nangis dong. Ya. Nah, betul kan teman-teman? Kalau empati, kita merasakan. Nah, kita akan merasakan dan kita akan membantu. Nah, contohnya nih teman-teman, kita misalnya konsumen marah-marah gini. Upayakan menyenangkan tadi ya teman-teman ya. Jadi kita bilang, mohon maaf ya Ibu ya atas ketidaknyamanan Ibu terkait komplainnya Ibu, dan nanti kita akan melakukan ajukan solusi yang terbaik ya. Nah, jadi kita pokoknya intinya kita harus Menyatakan pengertian dan empati. Intinya empati. Oke. Selanjutnya. Nah, ini telusuri permasalahannya gitu ya teman-teman ya. Kenapa nih kita dari teknik tuntas ini untuk menghadapi konsumen komplain, kita harus ada teknik telusuri permasalahannya. Teman-teman gimana nih? Kenapa harus ada punya telusuri permasalahannya? karena konsumen bawa masalah itu otomatis kita harus cari tahu masalahnya Iya. dari Biar kita paham, biar kita bisa tahu perbaikannya gimana nih nanti. Kalau Cici Olin ya sama. pagi. Pagi. Oke, pagi pokoknya semangat pokoknya. Semangat. Nah, betul teman-teman. Jadi kita harus mencari nih akar permasalahannya apa. Kalau misalnya kita nggak telusuri permasalahannya, berarti solusinya nggak tepat dong jadinya. Betul kan teman-teman? Nah, jadi intinya kita harus mencari nih akar permasalahannya dengan cara 5W1H. Apa sih sebenarnya penyebabnya? Nah, terus kenapa? Ada apa? Bagaimana? Nah, itu yang kita harus cari nih teman-teman, supaya solusinya tepat. Betul teman-teman? Supaya solusinya Tepat. tepat. Nah, jadi untuk yang selanjutnya, ajukan solusi. Kita kan udah tahu tadi nih apa sebenarnya akar permasalahannya. Nah, kita ajukan solusinya. Sebenarnya kita kan udah konfirmasi juga nih ya sama atasan juga ya. Yang tadi dukungan tadi sama atasan kita. Sebelumnya kita pasti udah meeting kan ya kan ya teman-teman, kalau misalnya ada konsumen komplain. Nah, jadi kita kan ajukan
nggak ada hasil, gimana? Ya cepat nih, tapi nggak ada hasil. Percuma ya. Ada komplain lagi kalau Nah tidak betul, selesai. betul. Jadi makanya bagusnya kita kasih ke konsumen informasi, ibu, ini waktunya agak lama. Kita kasih aja estimasinya, misalnya 7 hari, 3 hari, tapi solusinya tepat, konsumennya nyaman, konsumennya senang gitu teman-temannya. Jangan asal cepat aja, jangan asal supaya konsumennya apa namanya tuh pengen solusi cepat, langsung cepat aja. Nih bu, kasih uang apa gimana? Nih bu, pekerjaannya ganti ini. Sedangkan kita nggak mengecek lebih dalam nih terkait solusinya gitu teman-teman. Oke teman-teman? Oke. Oke, nah selanjutnya yang terakhir teman-teman, yaitu selesaikan dengan positif. Nah, jadi ini maksudnya gimana nih teman-teman? Kalau misalnya selesaikan dengan positif, saya mau tahu, tanya nih sama Bapak Wahyu. Kalau misalnya sudah selesai nih semuanya, gimana nih Bapak Wahyu kalau konsumennya? Wah, tentunya kita tetap berhubungan lah. Kita kemarin kan kita kayak ini sudah melukai hati seseorang. Melukai hati. Terus kita harus bangun lah gitu, harus jaga image kita juga. Jadi kita harus selesaiin semuanya positif sampai akhirnya positif terus kita. Positif terus. Jadi intinya menjalin hubungan. Menjalin hubungan, kita dijaga. Dijaga. Kalau punya cinta atau kakak cinta gimana nih? Tadi kalau Bapak Wahyu itu kan supaya konsumen balik kita harus menjaga hubungan gitu. Kalau bisa kalau konsumen yang bermasalah itu tidak lari ke yang lain. Jadi kita harus selesaikan secara tuntas masalah yang dihadapi konsumen tersebut supaya dia percaya nih sama kita. Oke, siap, percaya sama kita yang penting intinya ya ini cinta atau kakak cinta. Kalau Cici Olin nih gimana nih? Ini kayaknya konsumen yang sering-sering sama Cici Olin gimana nih? Kalau misalnya komplainnya sudah selesai nih. Pastinya kita tetap sama kayak Oh iya. tetap menjalin silaturahmi terus tetap berikan pelayanan yang terbaik. Betul sekali. Nah, maka dari itu tunjukkan besarnya arti konsumen bagi kita dan tunjukkan keinginan kita untuk long term relationship. Tadi kata yang hubungan yang panjang, yang jangka panjang. Terus tunjukkan tekad kita untuk improvement ke depannya. Jadi di sini pas pada saat selesai sudah ada solusinya. Contohnya ya, Ibu terima kasih atas kesediaan Ibu dengan solusi yang kami, dan terima kasih juga Ibu sudah menunggu lama terkait pengerjaan sepeda motornya gitu. Jadi kita harus ada empati juga, harus ada besar konsumen bagi kita juga ya teman-teman ya. Nah, oke. Jadi kita intinya pokoknya terima kasih ke konsumennya, terus ada kesetiaannya ke konsumennya ya Bapak Ibu ya. Pagi. Kayak harus berdiri nih. Kayaknya kayak kurang semangat nih karena agak kurang nih kayaknya ya, kayak yang untuk teknik tugas ini ya. Pagi. Kita bisa lihat saya. Pagi. Oke, terima kasih. Boleh lanjut lagi teman-teman semuanya. Nah, sudah selesai dengan teknik tuntas ini. Maka dari itu teman-teman, apa yang tadi teknik tuntas itu teman-teman? T-nya? Tenangkan diri.